Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-5, saya akan menjelaskan tentang induksi matematik. Oke, next. Oke, apa sih yang dimaksud dengan induksi matematik? Induksi matematik adalah metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Contoh, jumlah bilangan bulat positif 1 sampai n dapat ditulis dengan n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Buktikan P benar. Contoh lainnya, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kedapatan 3. Contoh nomor 2, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Induksi matematik merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematik, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Prinsip induksi sederhana, misalnya P dalam kurung n adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung n benar untuk semua bilangan bulat positif. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1 benar, dan jika Pn benar, maka P dalam kurung n plus 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif. Induksi matematik berlaku seperti efek domino. Jadi kalau satu dirobohkan, nanti otomatis roboh sendiri satu-satu. Bisa dilihat di gambar A, ada seperti balok berdiri 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apabila di gambar B dirobohkan, ibaratkan kita kasih K, maka sebelahnya K plus 1 dan seterusnya. Kemudian kita ke gambar C, maka kalau 1 dirobohkan, maka yang 1 akan ikut juga. Contoh 1, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Penyelesaian basis induksi untuk n sama dengan 1. Jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Oke, di sini ada contoh soal.
induksi matematik. Oke, langkah induksi. Andaikan Pn benar, yaitu biasanya 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya, plus dalam kurung 2n-1 sama dengan n kuadrat adalah benar, hipotesis induksi. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah dalam kurung 2n-1. Kita harus memperhatikan bahwa P dalam kurung n plus 1 juga benar, yaitu 1 plus 2 plus 5 plus 7 dan seterusnya dalam kurung 2n-1 plus 2n plus 1 dikurang 1 sama dengan dalam kurung n plus 1 kuadrat. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Seperti pada penjelasan di atas, hasilnya sama, yaitu n dalam kurung n plus 1. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperhatikan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Prinsip induksi lemah. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Untuk membuktikan ini kita perlu menunjukkan bahwa Pn0 benar, dan jika Pn benar maka P dalam kurung n plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan 0. Contoh 2. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus seterusnya sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 sama dengan n dikurangi min 1. Penyelesaian kita memakai basis induksi. Untuk n0 yang positif negatif pertama, kita memperoleh 2 pangkat 0 sama dengan 2 0 plus 1 dikurangi 1. Ini jelas benar sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 dikurang 1 sama dengan hasilnya 1. Langkah induksi. Andaikan bahwa Pn benar, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 adalah benar, hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam n plus 1 juga benar, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah seterusnya sampai 2 pangkat n ditambah 2 n plus 1 sama dengan 2 pangkat n plus 1 ditambah 1 dikurangi 1 juga benar. Ini kita tunjukkan sebagai berikut. Oke, yang ada tanda merahnya itu sebagai hipotesis induksi ya. Karena langkah 1 dan langkah 2 kita telah memperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat negatif n terbukti ya. Oke, kalau ini prinsip induksi kuat. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar dengan 0, n0. Untuk membuktikan ini bahwa kita hanya perlu menunjukkan bahwa P dalam kurung n0 benar, dan jika Pn0 plus 1 sampai Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar n0.
Nah, ini contoh induksi kuat. Yang pertama, bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n dalam kurung n lebih 1 sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Menyelesaikan prinsip induksi, jika n sama dengan 2 maka 2 sendiri adalah bilangan prima, dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Langkah induksi, misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3, 1 sampai n dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima adalah benar hipotesis induksi. Kita perlu menunjukkan bahwa n plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Ada 2 kemungkinan nilai n plus 1. Jika n plus 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jika n plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n plus 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, n plus 1 dibagi A sama dengan B, atau n plus 1 sama dengan A kali B. Yang dalam hal ini 2 lebih kecil daripada A sama dengan A lebih kecil sama dengan B, dan B lebih kecil sama dengan N. Menurut hipotesis induksi, A dan B adalah dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ini berarti n plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena n plus 1 sama dengan A kali B. Langkah 1 dan langkah 2 sudah ditunjukkan benar, maka terbukti bahwa setiap bilangan bulat positif n dalam kurung n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Mungkin cukup sekian dari induksi matematik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.